Pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Nggak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old mind saja yang pakai. Silahkan pakai sampai new mind pegang kendali di 2024. Sahabat ingin rebahan, dapat cuan. Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kalau kalian ingin pembaharuan terjadi di negara ini, kita tidak usah membuat partai baru atau bergabung di partai politik. Cukup memberikan masukan ala bernegara yang baru selain dari yang ada pada saat ini. Selama 20 tahun ini, kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gaps kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya, yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10%. Dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi, namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua bener aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat. Atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar bernegara. Dasa Cipta bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cipta ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pinter dengan cepat. Dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cipta, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya, mendukung Dasa Cipta, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. New Mind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piejal. Gak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf. Mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30% juga
diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newman mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%, bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonominya karena bagi UKM swasta yang usahanya minimum 1 tahun berjalan, usahanya kan banjir pinjaman super lunak bisa 5 kali dari nilai aset. Negara menjadi lebih swasta dan berpihak ke UKM ekonomi bernegaranya karena 70% perhatian sektor ekonomi memang pro rakyat. Bahkan salah satunya agar semuanya cepat, Newman berencana pupuk bagi petani nantinya tidak perlu BPOM izin. Namun kalau diketahui nantinya ada unsur yang mematikan, penjara 5 tahun produsennya. Jadi kalau sahabat mau bergabung menjadi Avengers-nya Newman, yaitu menyebarkan informasi-informasi cara cerdas bernegara, maka nantinya Anda hanya diuntungkan dari sisi kemudahan berusaha, banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak. Jabatan pegawai negeri tidak banyak. Jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newman secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newman bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Gak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old man saja yang pakai. Silahkan pakai sampai Newman pegang kendali di 2024. Pokoknya sekarang tugas sahabat dimanapun, ayo mulai membangun diskusi-diskusi kecil, isi video-video Bosman. Dan kedua, ini yang paling penting, re-upload video Bosman, ganti judul boleh, gabungkan boleh, tambah komen boleh, dibedah lalu dinaikkan di akun YouTube dan sosmed kalian. Ambillah semua AdSense free iklan untuk kalian dapat income sambil rebahan. Sikat!